shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, di kesempatan malam yang penuh berkah ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tematis, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Ustaz Nur Alam Jurjani SPHI MPD. Beliau datang jauh dari Cipondoh. Cipondoh itu maksudnya Tangerang Kota. Tangerang Kota. Perjalanan sekitar 1 jam. Ya, alhamdulillah sudah beberapa bulan beliau tidak hadir di sini dan malam hari ini dapat kembali hadir. Dan sebenarnya momen malam ini adalah momen puncak dari rangkaian kajian yang sebelumnya terkait terkait dunia seputar jin ya. Dan malam hari ini beliau akan menyampaikan terkait teori ruqyah syariah itu seperti apa ya. Tapi tentunya beliau akan menyampaikan yang level tinggi ya, tapi hanya level dasar yang kemudian itu bisa kita praktekkan ketika kita ingin meruqyah diri kita sendiri, ingin meruqyah anak kita, ingin meruqyah keluarga kita yang lainnya ketika kita sinyalir terdapat gangguan jin. Jadi beliau akan mengajarkan sebenarnya ayat-ayat apa saja sih yang biasa beliau pakai, dan kemudian ini pemaparan materi untuk ruqyah ini nanti tidak lama, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lama, mungkin sekitar 15 menit saja. Setelah itu langsung beliau akan praktek, kita semua yang akan jadi pasien. Beliau akan meruqyah kita secara massal. Siapa tahu nanti Pak Saudi ada gangguan, kan kita nggak tahu ya, atau udah rindu ini ya. Ternyata yang bikin hafalan sering hilang itu ya jin, kita kan nggak tahu. Nah kita, atau jangan-jangan justru di cincin Pak Ketua ini ada kodamnya ini. Jadi kita ruqyah. Dan malam hari ini juga sudah saya sediakan beberapa lembar plastik. Ini nanti tujuannya kalau takutnya ada jin yang mau keluar dari tubuh kita, itu biasanya harus dimuntahkan gitu ya. Kalau sampai terdeteksi nanti kita Nah, kenapa materinya hanya 15 menit? Karena memang untuk meruqyah seseorang itu terkadang butuh waktu hingga sejam, 2 jam, bahkan 3 jam. 3 jam baru itu jin kelepek-kelepek itu kadang pernah terjadi seperti itu. Jadi 1 jam itu nggak cukup membuat jin itu meronta dalam tubuh. Kadang-kala butuh 2 jam bahkan 3 jam. Makanya ini nanti sebenarnya hanya sekitar hitungan 40 menit sisa waktunya untuk ruqyah massal ini. Ya kita lihat nanti reaksinya seperti apa, apakah ada gangguan di antara kita. Mudah-mudahan sih nanti dapat terdeteksi, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Dan beliau malam hari juga memakai songkok khas nih. Songkok khas itu juga nggak tahu asalnya dari mana. Jangan-jangan dari dunia jin gitu ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan dapat menjadi bekal kita manakala ada gangguan dalam diri kita maupun keluarga kita. Baik, untuk persingkat waktu pada Ustaz Nur Alam Jurjani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ibnu Sabil, saya lupa namanya itu Pak Nana Asmara. Jangan-jangan kena jin juga pelupa ini. Pak Nana, Masya Allah, gimana kabarnya, sehat? Nah, guru kita ini Masya Allah luar biasa, Ustaz Fatur Rahim ini. Padahal beliau dulu itu ini masih imut-imut kenal sama saya. Sekarang luar biasa gerakannya. Dan juga para jamaah semuanya, kita bersyukur kepada Allah kita ketemu lagi. Alhamdulillah kita selamat dari COVID-19. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan, menambah ilmu kita semuanya. Bisa menambah kekuatan ukhuwah kita. Sehingga dengan ukhuwah kita bisa bersatu, dengan bersatu kita kuat, dengan kuat insya Allah kita akan menang. Nah ini yang kita inginkan. Sebenarnya ruqyah itu gampang. Nanti saya itu juga pengen
di antaranya ada yang praktek juga. Nanti setelah saya ajarkan, nanti saya persiapkan untuk buka praktek ruqyah, nggak apa-apa, pakai pelang boleh. Jadi nanti akan saya ajarkan teknis dasar ruqyah, dan itu yang sering saya pakai, justru teknis dasar ini yang sering saya pakai, Ustaz. Saya itu kalau ruqyah itu nggak neko-neko, bacaan dasar-dasar aja. Sebab memang untuk bacaannya saja, nanti kalau tingkat yang lebih atas itu 1 jam lebih untuk bacaannya doang, belum menangani orangnya, kan gitu lama. Cuma ini justru yang sering saya pakai, ini adalah tingkatan yang paling level dasar, yang saya yakin bapak-bapak semuanya, ibu-ibu juga pada hafal ayat-ayatnya. Dan tekniknya juga nanti saya kasih bagaimana cara meruqyah. Nah, nanti juga bisa dipraktekkan di rumah, karena memang ternyata ruqyah ini luar biasa. Karena apalagi zaman sekarang, zaman handphone, kadang-kadang ada anak yang kecanduan handphone. Ternyata saya beberapa kali meruqyah anak yang kecanduan, yang masih di bawah umur kecanduan handphone. Setelah saya ruqyah sekali itu, beberapa hari disodorkan orang tuanya HP itu nggak doyan udah. Padahal tadinya kejer kalau nggak dikasih HP. Karena itu bagian daripada, yaitu kata orang setan gepeng ya. Nah ini ya, jadi masalah itu bisa itu termasuk bagian daripada pengobatan juga. Ini nanti akan saya kasih teknik. Nah, apa sih yang kita baca? Nah, yang perlu kita baca itu pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Dasarnya adalah Al-Fatihah. Ini penting, karena Al-Fatihah itu syifa. Termasuk nama lain daripada Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ini pengalaman pribadi ini. Beberapa waktu yang lalu menjelang waktu bulan Dzulqa'dah itu saya sakit. Pas parah-parahnya itu istri saya melahirkan. Nah ini istri saya melahirkan. Jadi saya sekarang punya putri, 2 putri, dan istri kedua tapi ya. Jadi saya ini sakit. Awalnya seperti masuk angin, kemudian saya terapi itu sudah enakan, tak mandi langsung nyesek kayak orang kena COVID beberapa hari, 2 minggu lebih. 20 minggu lebih. Itu ingus itu coklat, kadang-kadang merah. Luar biasa. Saya tidak ke dokter dan saya juga tidak tes rapid. Kemudian terus saya lakukan pakai herbal. Nah, mentok-mentoknya ketika Idul Adha itu, Ustaz. Saya kan punya jadwal khutbah. Kan nggak mungkin saya batalkan. Sayang-sayang juga ya gitu. Artinya ya masa iya saya nggak sholat id kan gitu. Sedangkan tempatnya lumayan jauh. Saya boro-boro kok bisa ke sana, untuk jalannya masih sempoyongan. Apa yang saya lakukan? Ketika subuh itu masih berat, kepala, mata luar biasa, masih nafas juga masih terganggu. Yang saya lakukan itu petunjuk dari Allah. Langsung saya ruqyah sendiri. Jadi ada obat herbal, kemudian biasanya tiap hari saya minum herbal itu, tapi nggak ada reaksi apa-apa. Begitu saya teteskan 3 kali, kemudian saya baca Al-Fatihah 3 kali. Lalu saya tiupkan ke gelas tersebut. Bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, wasilahnya ini. Saya minum. Apa yang terjadi? Langsung muntah-muntah saya itu. Wah, luar biasa muntah-muntah. Terus ini ulu hati saya tucuk dengan jari saya. Makan menjadi-jadi. Apa yang terjadi? Langsung sembuh seketika itu. Berangkat langsung bawa motor. Ini jadi luar biasa. Ini pengalaman belum lama ini. Dan itu bisa dicoba. Bisa dibuktikan langsung. Fadilah Al-Fatihah, kekuatan Al-Fatihah, baru Al-Fatihah itu. Dan saya cuma 3 kali Al-Fatihah itu. 2 minggu lebih saya nggak doyan makan. Jadi kalau makan itu cuma terasa asin doang gitu. Setelah itu saya belum sempat makan, langsung kan berangkat, tempatnya jauh. Setelah khutbah saya coba makan, loh, kok terasa enak sekarang ini. Enak makan. Saya sampai sekarang gini. Tadinya badan saya sempat kurus banget, luar biasa, turun 10 kilo. Ya. Itu cuma 3 kali Pak Al-Fatihah. 3 kali. Dan itu termasuk bagian daripada fadilah Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, karena memang Al-Fatihah punya nama lain yaitu Ar-Ruqyah, yaitu jampi-jampi. Dalam arti jampi-jampi yang syariah ya, bukan yang jahiliyah seperti itu. Nah ini perlu kita. Jadi dasar daripada ruqyah kita bisa Al-Fatihah itu sudah jadi. Ini pengalaman saya pribadi. Bahkan saya pernah ngeruqyah 200 orang. Itu baca Al-Fatihah belum selesai,
Itu yang ada yang kayak anjing, itu plastik ditelan. Sampai panitianya itu tukang moto itu kena juga. Itu Al-Fatihah, kekuatan Al-Fatihah. Saya sering membuktikan itu. Makanya ketika kita sakit bisa dicoba itu ruqyah dengan Al-Fatihah. Kan apal, pasti apal. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, kita baca, setelah itu kita baca Alif Lam Mim Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Dan semua pasti hafal. Ini kita tingkatkan ke situ. Setelah itu ayat kursi. Kemudian ditambah ayat dua berikutnya. Sampai Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh-dhulumati ilan nur. Itu loh. Setelah itu kita pakai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Itu juga bisa. Atau sampai ayat kursi juga sudah cukup. Dan ini dasar pokok penting. Setelah itu enggak usah surat-surat yang panjang-panjang. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, Falak terus Anas. Udah cukup. Ini level dasar dan semuanya bisa. Dan kedasatannya luar biasa. Itu sudah cukup sebenarnya. Nggak baca yang lain sudah cukup. Itu sudah cukup. Itu kalau ada yang reaksi, itu sudah kelabakan itu. Kemarin itu ketika latihan silat di tempat saya, itu ketika pernafasan saya coba tahu itu ada masalah. Saya coba apakah memang masalah ini asli fisik atau kena gangguan gaib kan gitu. Saya coba ruqyah. Ternyata yang reaksi temennya muntah-muntah. Wah, ini masalah berarti itu. Baru Al-Fatihah udah muntah-muntah. Ke kamar mandi dulu. Ternyata muntah-muntah di kamar mandi. Nah, ini kedasatan. Cuma itu doang itu. Itu aja. Ini level dasar. Oh, nanti kan ada banyak ayat. Iya, banyak. Nah, Quran 30 juz. Jadi untuk kita itu ayat itu sudah cukup untuk meruqyah baik sendiri maupun keluarga kita. Bahkan justru saya sering kalau pasien-pasien saya yang datang itu aja yang saya pakai. Itu aja. Kadang diulang-ulang aja. Masalah kadang-kadang kita nangan ruqyah itu ngos-ngosan juga, Pak. Kadang-kadang berontak kan, otomatis kita napas ngos-ngos kan karena megangi juga kan. Nah, itu aja. Nah, kemudian kalau kita mau pakai yang dari Rasulullah SAW, boleh pakai Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Ditambah ya hayyun qayyum bi rahmatik astaghits. Gitu. Atau ditambah kalau pengen kesembuhan, Allahumma rabbana adzibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kalau enggak hafal ayat itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup dan saya sering membuktikan. Nanti misalnya kok saya baca Al-Fatihah sampai Alif Lam Mim itu nggak ada reaksi, kemungkinan besar kesononya nggak ada reaksi, kemungkinan besar, walaupun kadang-kadang ada di ujung. Ketika kita sudah selesai baru reaksi ada yang begitu, tapi jarang sekali terjadi. Rata-rata Al-Fatihah Alif Lam Mim sudah mulai itu. Tetapi sebenarnya saya juga pingin nanti ada kayak 1-2 yang mau praktek meruqyah temannya sendiri, nanti saya pandu. Sebab titik-titiknya kan harus dikasih tahu, Ustaz. Nah, sebab ini titik jin ini di mana-mana itu harus dikasih tahu supaya pas ketika ruqyah itu pas, sentuhannya pas dengan jin tersebut, vitalnya jin itu. Nah, tempat-tempatnya harus saya tahu. Nanti bisa nanti praktek. Dan setelah praktek saya tunjukin gitu, silakan buka praktek ruqyah nggak apa-apa. Dan saya tidak pakai multi level. Artinya nanti dapat ya, terus nanti setor saya nggak ada gitu. Tapi memang ada yang begitu, Ustaz. Ada ini kejadian nyata di Bekasi. Jadi ngajarin begitu, nanti muridnya 10%. Jadi kalau muridnya misalnya muridnya itu store 10% ke gurunya, nanti multi terus begitu ngajarin terus begitu. Ada. Nah, untuk saya nggak ada begitu, nggak ada multi level, nggak ada. Jangan khawatir, Ustaz minta berapa ini ngajarin? Kagak nih. Dan saya tidak takut sekali saing. Nanti Ustaz takut kalah saing. Pasien banyak kok. Di Indonesia jutaan orang kan gitu. Jadi nggak ada kata multi level ya, ntar setoran berapa sama saya. Nah, jadi cukup itu aja. Itu sudah sangat cukup. Hafal semua kan? Kalau Pak Nana udah pasti hafal. Itu aja. Nanti dipraktekkan. Nanti saya pandu. Nanti saya lihat prakteknya nanti. Setelah nanti saya ruqyah, saya praktekkan bagaimana. Karena ada totok-totok titik-titik yang harus disentuh. Biar ditekan gitu loh. Kadang-kadang harus pakai kayu, kadang tangan aja sudah cukup. Seperti itu, supaya lebih
sakitnya lebih. Itu perlu nanti saya kasih tahu. Saya pandu nanti, tenang aja. Kira-kira ada yang berani praktek nggak nanti kira-kira ini? Pak Sauji mau praktek? Saya juga. Saya mau praktek dulu sih. Apa Pak? Saya juga praktek dulu. Mau pasien. Oh mau pasien, ya boleh. Nanti siapa? Nanti jangan saya. Sekarang sekarang mungkin beberapa pertanyaan dulu Ustaz. Iya, mungkin. Kita model talk show aja untuk kajian malam hari ini. Iya. Saya akan sebuah pertanyaan. Mungkin ada di antara para jemaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan terkait metode ruqyah ini, karena ini penting sekali untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari gangguan gaib. Ya, mungkin bisa ditanyakan. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Tanya Ustaz, Ya monggo Pak. apa bedanya dengan telur sama kayu? Ya. Media media. Media kan gitu. Ya sebenarnya ujungnya sama-sama aja. Hanya saja kalau kita malas pakai telunjuk pakai kayu. Apalagi kadang-kadang pasien kita perempuan, Pak. Nah, kadang-kadang itu ya kita sentuh langsung kan nggak enak juga. Maka saya sarankan ketika pasien perempuan pakai sarung tangan. Sarung tangan supaya nggak begitu riskan. Kadang-kadang kita riskan. Nah, tetapi memang energinya beda, Pak. Energinya beda. Misalnya pasien itu kita baca nggak kita sentuh, keliang-keliang aja. Tetapi begitu kita sentuh, itu terasa panas. Kadang langsung teriak-teriak, beda. Karena energi diri kita itu ada kekuatan Al-Quran ketika kita baca itu. Bukan kita yang kuat, tapi Allah memberikan kekuatan kita melalui Al-Quran tadi. Sehingga terasa beda. Nah, nanti itu akan pengalaman kita akan membuktikan. Nanti kalau Bapak sering meruqyah orang, nanti oh ya benar kata Ustadz, beda. Disentuh itu beda. Jadi ketika disentuh itu bisa teriak-teriak, kesakitan, dan itu memang sakit, itu jin memang kesakitan, bener seperti itu pas. Jadi saya tahu bahwa tempat vital jin itu di sekitar area sini, Pak, sampai sini, itu yang sering itu, kan ini pusat saraf, seperti itu yang sering terjadi, sering begitu terjadi, jarang di kaki, ada di kaki tapi jarang. Itu tempat vital jin itu di sini, kita sentuh sini, itu pakai jari aja. Sentuh ini, udah kesakitan itu, Pak. Udah kesakitan. Bahkan kadang-kadang nggak kita sentuh, kita pegang, kita sentuh doang, nggak kita tekan, itu udah kesakitan. Karena memang, yaitu tadi, Quran itu punya kekuatan yang luar biasa. Walaupun memang ujung-ujungnya kadang-kadang agak beda hasilnya ya. Orang ini dengan ini beda. Mungkin Pak Nana lebih dahsyat daripada saya, bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan Pak Nana. Kayak begitu. Jadi itu hanya cara untuk supaya jinnya kesakitan aja gitu sebenarnya. Ya silakan. Mungkin ada lagi, silakan monggo. Ya. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Ya. Kira-kira karena ada di antara kita itu yang ketika mau meruqyah itu ragu. Saya takut khawatir kalau meruqyah nggak mempan gitu. Karena saya merasa takut banyak dosa. Kira-kira betul atau tidak seperti itu Ustaz? Kurang tepat malah. Justru ruqyah itu saya katakan untuk semua orang. Bahkan nih mohon maaf, cerita di Sahih Bukhari yang meruqyah orang kena kalajengking, kepala suku yang pingsan, itu kata sahabat dianggap orang yang nggak bisa ngeruqyah malahan. Bilangnya orang begitu nggak bisa ngeruqyah, gitu loh. Ternyata dia nekat, PD-nya luar biasa. Mungkin nggak tahu kepepet apa gitu ya. Tapi memang tawakalnya luar biasa. Hanya baca Al-Fatihah, itu langsung siuman itu kepala suku itu. Jadi sebenarnya kita jangan saya nggak bisa. Bukan, itu Quran itu semua orang. Itu loh. Jadi dalam ruqyah itu nggak ada ritual khusus tentang macam-macam atau puasa 40 hari dulu kan gitu. Puasa ngerawat dulu nggak ada. Biasa-biasa aja. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Yang penting bisa baca ya. Yang penting bisa baca gitu. Ya kalau nggak bisa baca repot ya. Jadi kalau ruqyah yang penting bisa baca. Itu semua orang bisa. Jangan merasa kita punya dosa. Siapa sih yang nggak punya dosa, Pak? Semua orang. Makanya kan saya sering itu mending saya ajarin deh daripada minta diruqyah sama saya. Supaya nanti ada manfaatnya untuk keluarga. Minimal untuk keluarga, untuk sekitar tetangga. Kadang-kadang kalau jauh kan nggak mungkin mengundang saya kan gitu. Itu penting karena memang ruqyah itu dasarnya luar biasa. Kita punya anak bandel, jangan hanya diarahkan saja, diruqyah. Nih, saya itu punya anak yang luar biasa. Dengan YouTube itu gila. Pokoknya kalau itu nggak nonton kejar, teriak-teriak, sekencang-kencangnya Pak.
Anak tiri tapi dari istri kedua. Kenapa kalau ngomong kedua kok langsung ini? Jadi kemudian apa yang terjadi? Udah biarin aja, nangis biarin aja. Saruqyah rutin. Itu sekarang nggak doyan YouTube itu, biasa-biasa aja. Jadi itu termasuk cara kita supaya di antara untuk mentarbiyah keluarga kita. Mohon maaf, kalau istri suka marah-marah juga sama. Perlu diruqyah. Loh, ini sering, ini kadang-kadang loh istri saya kalau marah sama saya langsung saya ruqyah kok. Itu langsung loh. Abi kok sekarang kelihatan ganteng katanya gitu. Loh ini serius saya bukan bohong, memang pernah istri saya itu marah-marah sama saya. Saya ruqyah. Yo, itu reda. Pas ruqyah di mana jinnya, Ustaz? Ya, nyenggol Pak. Jadi saya ruqyah. Apanya? Nah, nanti akan saya praktekkan. Nanti ada yang satu orang saya praktekkan tempat-tempat sentuhannya di mana gitu ya. Nanti saya ajarkan. Ini serius Pak. Jadi kalau istri marah terus kita ya diam pertama. Itu setelah reda di ruqyah. Itu cepat redanya. Ya syukur-syukur kalau dikasih mas kilo kan loh. Loh ini serius karena memang amarah kadang-kadang gini. Saya sering menemukan perempuan ini tiba-tiba sewotnya luar biasa. Itu kadang-kadang bisa gangguan. Di ruqyah itu reda. Bahkan sering kejadian itu dan sering saya buktikan. Kok hasilnya luar biasa. Nah, itu loh. Itu. Jadi jangan kita itu hanya cuma menasihati saja. Ada doa yang kita ucapkan, ada senjata yang kita lakukan, yaitu dengan cara meruqyah. Karena ruqyah intinya adalah menghancurkan kekuatan negatif yang ada di dalam diri seseorang. Dan itu bisa kita lakukan sendiri atau orang lain kita ruqyah. Cuma sendiri juga sama, harus tahu metodenya. Kayak kemarin saya ruqyah sendiri itu, langsung muntah-muntah kan, itu sembuh. Itu kemungkinan saya nggak tahu kena COVID atau enggak, saya juga tahu. Yang jelas itu sembuh, total. Langsung seketika itu enak. Bisa bawa motor kok Pak, bisa khutbah kok, bisa khutbah biasa aja. Nah ini pengalaman pribadi, bukan orang pengalaman pribadi, dan ini bisa kita amalkan semuanya, bisa kita amalkan supaya bahwasanya kita itu dekat dengan Al-Quran. Nah, cara pengobatan itu dari dulu sudah ada gitu. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi syifa. Ini ayat Quran tuh. Menjadi syifa. Obat itu luar biasa. Jadi kalau kita sakit fisik juga, ruqyah itu jangan sampai ketinggalan. Minimal untuk apa? Untuk meringan sakit kita. Gitu loh. Jadi kalau saya sakit itu maaf, saya itu sakit itu hampir nggak pernah ke dokter Ustaz. Dan saya tidak mau minum obat dokter. Saya biasanya pakai air putih ruqyah itu aja. Istri saya marah-marah itu. Nggak mau memang haram apa obat dokter? Bukan masalah haramnya. Dari kecil memang kagak doyan. Itu saya marah-marah itu belum lama itu saya waktu saya sakit marah-marah, saya nggak bisa minum obat dokter, dengan ruqyah aja. Dan memang cocoknya begitu saya. Dan itu untuk semua orang, bukan untuk saya pribadi. Begitu. Ya mungkin ada. Karena waktunya memang singkat ya Ustaz, ya. Jadi kita langsung masuk sesi praktek. Ya. Praktek mau ruqyah masal langsung atau langsung praktek ke seseorang satu pasien atau gimana? Coba maju satu orang, saya tunjukkan titik-titiknya ini. Monggo, Pak. Nah, titik-titiknya. Titik-titiknya. Ngadep ke sini Pak, biar nanti ketahuan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu nanti yang tidak bisa melihat bisa menyaksikan via YouTube ya, tapi bisa menyaksikan secara langsung, secara live sekarang untuk dipraktekkan nanti ke keluarga masing-masing. Ini maaf dicopot ya. Nah ini kalau untuk laki-laki copot saja. Yang pertama yang kita lakukan adalah memikirkan kepala. Mohon maaf ya tadi ya. Nah terus kemudian kita baca ta'awudz. Misalnya ini langsung saya ruqyah aja. Langsung aja. Tenang Pak. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, ini titik-titiknya. Titik-titik vital di sini. Kadang-kadang kalau kita situ kita pegang kepala kita rupiah biasanya sudah oleng. Enggak oleng kan, Pak? Enggak ngapa-ngapa. Nah, berarti Bersih. bersih. Saya khawatir kalau mau. Itu contoh titik-titiknya seperti itu aja. Nah, seperti titik-titik seperti itu. Jadi ini kalau ada itu kesakitan muncul biasa, pasti teriak-teriak kalau ada. Dan biasanya itu muntah. Makanya Ustaz Fathur Rahim sudah menyiapkan plastik ya. Nah, muntah, bisa muntah darah. Ini bisa muntah darah itu. Muntah darah itu sudah biasa ya. Nah, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Kali satu pasien lagi. Siapa yang mau silakan? Ada lagi apa? Boleh. Ya, silakan. Monggo Pak Haji Samsul. Nah, ini tidak nanti ada yang saya suruh untuk praktek ya. Nah, supaya nanti bisa langsung. Biasanya pertama pegang kepala ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رب الناس أذهب البأس اشفيه وأنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. Apa Pak? Alhamdulillah. Negatif berarti. Negatif. Alhamdulillah. Jadi memang jamaah Hifdzus Sabil ini soleh-soleh Ustaz. Luar biasa. Jadi ketika diruqyah menjadi tidak ada reaksi, mungkin seperti itu kan? Ya, negatif. Negatif jadinya. Padahal sebenarnya ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengalami gangguan, biasanya memang seperti yang tadi Ustaz ceritakan, baru dibacakan Al-Fatihah saja sudah gemetar tubuhnya gitu. Makanya ini penting sekali untuk sering-sering datang ke masjid, gitu ya, supaya kita terhindar dari yang namanya gangguan-gangguan jin, gitu ya. Tadi ketika saya baca rupiah tadi, ada nggak yang pengen muntah, nggak ada, pusing, atau pusing nggak ada, ada, nggak ada ya? Kayaknya pusing kan nggak punya duit aja Ustaz. Pusing mikirin angsuran. Angsuran mobil. Seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita nggak tahu yang orangnya, grupnya si pasien aja itu dia terus kemana-mana. Nah, radius pokoknya selama badan saya masih didengar itu masih pengaruhnya ada. Ketika ada orang yang kena, ini nggak ada yang ibu nggak ada. Berarti ya nggak ada. Ustaz bacaan itu yang kedua kan ada banyak, ada tambahan gitu. Oh itu dari Rasulullah, jadi itu doa-doa. Nanti ada banyak sebenarnya. Nah tadi apa? Ada level-levelnya tadi ya. Iya, ada level. Itu sampai ada yang sampai 1 jam bacaannya doang. Hanya saja tadi dasarnya itu aja tadi saya sampaikan. Yang pertama itu sudah cukup sebenarnya. Diulang lagi. Itu sudah cukup. Karena memang Rasulullah sering berpikir pakai falak anas. Falak anas seperti itu. Jadi itu sudah cukup sebenarnya. Ini ya kalau di rupiah masal ya nggak ada reaksi. Darahnya muntah-muntah. Ini jadi untuk mendeteksi orang
Maka untuk ya sekarang itu zamannya pergaulan yang luar biasa ini, salah satu cara yang kita membuktikan diri kita dan keluarga kita itu penting banget supaya reda gitu. Jadi semangat anak-anak kita untuk kasihan, untuk yang kecil-kecil kayak ini bermain HP dan itu kan luar biasa dasar sekarang itu bisa kita rupiah. Kok saya buktikan di dosa itu tidak awal, enggak orang tua jadi saudara tidak tahu. Nah, itu pengaruh kan? Itu pengaruh negatif itu bisa didengarkan. Bahkan maaf kalau ada anggap mungkin ada gangguan seksual kan, artinya dia itu homo, lesbi, itu bisa disembuhkan dengan rupiah. Jadi bacanya kita itu sudah cukup. Semua orang. Jadi setelah pertemuan ini nanti bisa dipraktek di rumah. Nanti saya bisa nggak buka praktek? Boleh. Haji Nana. Harusnya center, wah Asyifa misalnya. Pelan, boleh nggak? Boleh silakan. Nampak, nggak ada potongan 10% untuk saya. Begitu. Ruang praktek kan lagi dibangun. Ini kemudian ada pertanyaan begini Ustaz. Jadi ada kalanya seseorang yang baru pemula meruqyah itu menjadi panik ketika pasien yang diruqyah itu tiba-tiba bereaksi, berontak. Jadi dia bingung. Nah, seharusnya seperti apa ketika kita menangani pasien lalu pasien tiba-tiba berontak? Panik ya. Misalnya jatuh. Iya, maksud dia bereaksi seperti orang kesurupan seperti itu. Saya siapa di sini? Nggak, saya praktek ketika jatuh nih, gimana nanganinya? Agak sini. Nah ini bagi pemula memang takut. Bahkan, mohon maaf Ustaz, ada seorang hafid Quran 30 juz. Ketika itu, kedereksi takut. Benar serius sih, Ustaz. Kenapa? Nggak biasa. Gimana nanganinya? Gitu. Ini kan biasanya dengan getaran yang luar biasa, itu nggak langsung pisang kadang-kadang. Itu bau gini-gini dulu kan, terus jatuh. Anggaplah jatuh di sini. Dengan teriak-teriak kan, maaf. Nah, makanya kan gini, ketika ini sebenarnya harus ada artinya apa? Harus ada yang pegangi. Masalahnya adalah ketika kita melakukan sendiri kan gitu. Dan saya sering kadang-kadang melakukan sendiri, malah tuan rumahnya ketakutan kan gitu. Nah ini gimana cara menanganinya? Maka pertama kalau ada seperti ini kita bisa menanganinya. Ini ada titik yang harus diperhatikan. Inilah. Itu dia favorit ya. Di sini. Ini biasanya. Tahu ya? Itu dia ya. Nah, kita lumpuhkan kepalanya. Untuk apa? Untuk meredakan kekuatan supaya nggak ngomong. Ngomong nggak hanya. Saya dicatatkan yang berdarah. Karena kadang-kadang ini kadang-kadang harimau benar. Begini. Nah ini, ya kita dikatakan. Karena kamu tak hanya kita katakan. Kita sentuh. Itu biasanya kesakitan ya. Teriak-teriak. Karena ini bapak ini nggak ada apa-apa tidak teriak-teriak. Kalau itu, ya. Makanya kan. Nah, kemudian begini yang bisa. Makanya ada yang megang yang besar. Kalau jangan pegang itu, nanti harus pegang. Nah, itu misalnya. Yang kali kita dia pegang itu, sehingga kita berpuasa. Pokoknya itu biasanya ini nggak usah lagi tangan-tangan. Sambil kita bacain ini ya, seperti itu. Ini biasanya nanti itu berupa kekuatannya. Supaya kekuatannya tidak terlalu. Biasa ampun-ampun. Sebab ada orang yang pernah itu luar biasa, hampir muang satu masih di awal. Orang kata begini semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah dirobohkan aja. Kemudian pegang tetap sekitar. Ini pakai sabdanya itu disentuh. Sambil dibaca tentunya supaya energinya itu kuat. Itu seperti itu luar biasa. Kalau memang orang yang kena seperti itu. Dan ingat bahwa saya tadi ruqyah itu kalau satu tadi ada yang sebentar, ada yang satu jam. Saya pernah ruqyah tiap hari orang. Tiap hari itu 3 jam.
Nggak usah. Biasa aja, pura-pura berani aja. Jadi pura-pura kita benar-benar udah dipatuhi. Silakan. Kita break sholat isya dulu, Ustaz. Itu sangat lucu. Oh ya nanti kalau sebentar ya. Ya, alhamdulillah ini sebenarnya belum selesai. Nanti setelah sholat isya ada yang lebih bermanfaat lagi untuk kita dapatkan. Jadi setelah sholat isya nanti ada tambahan waktu sedikit untuk kita duduk sejenak. Setelah itu baru kemudian kita tutup majelis ini. Baik, alhamdulillah materi masih akan kita lanjutkan beberapa menit lagi. Jadi mohon untuk tidak beranjak terlebih dahulu dari Masjid Ibnu Sabil ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa ruqyah atau pengobatan ala Rasul ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ini harus kita pahami dan harus kita kuasai, mengingat memang begitu banyak, apalagi di era masa kini ya, gangguan-gangguan gaib yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kemudian kita ya sebagai orang tua biasa suka posting foto anak ya, anak-anak lucu-lucu diposting di media sosial. Itu kalau jatuh dilihat oleh seseorang, lalu kemudian seseorang itu memiliki ketakjuban dengan anak kita, namun tidak menyebut Allah, itu bisa timbul penyakit ain. Dan penyakit ain itu sangat luar biasa dahsyat, bisa membuat seseorang itu demam. Ya, penyakit ain, dan itu hanya bisa diobati dengan ruqyah, dengan metode ruqyah. Nah, kemudian pengalaman saya pribadi yang sebagaimana tadi yang sudah Ustaz ceritakan, saya pun dulu pernah mengalami sakit demam, ya, dan saat itu saya masih memiliki satu botol air zam-zam. Nah, air zam-zam itu saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian saya minum. Itu alhamdulillah paginya langsung sehat, segar bugar, gitu ya. Dan memang itulah yang harus kita lakukan ya Ustaz ya, yang harus kita lakukan manakala kita mengalami rasa sakit di tubuh. Itu tidak harus langsung buru-buru pergi ke dokter. Ya, tidak harus langsung buru-buru pergi dokter, tetapi alangkah baiknya kalau kemudian kita mampu untuk meruqyah diri kita sendiri. Siapa tahu ya, mudah-mudahan dengan ruqyah tersebut, wasilah ruqyah tersebut, tanpa harus kita pergi ke dokter sudah bisa sehat kembali. Dan ini yang paling vital Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita harus belajar ruqyah ini? Karena saya dulu sempat menyesal itu begini, waktu saya belum ngerti nih Ustaz, belum terlalu berkecimpung di dunia ruqyah, saya sempat dimintai tolong sama salah satu sahabat karena istrinya sedang mengalami gangguan jin, jadi kesurupan. Itu sempat saya diminta tolong, namun saya belum tahu apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara meruqyah gitu. Dan saya juga khawatir itu tadi, kalau begitu sudah saya ruqyah ternyata kesurupan, saya jadi bingung menanganinya seperti apa. Nah, walhasil apa yang terjadi saat itu, istri kawan itu akhirnya didatangi oleh tukang ruqyah yang saya rasa ilmu agamanya sangat-sangat minim gitu ya. Karena saat itu ini tukang ruqyah ini agak-agak sedikit, mohon maaf ini saya ceritakan terus terang karena ini banyak kejadian juga dan sempat viral ada kejadian seperti ini. Jadi ada tukang ruqyah itu yang memiliki mental cabul. Ya, ini yang saya alami saat itu. Tukang ruqyah yang meruqyah kawan saya ini sempat minta izin ke saya. Ini harus dipegang payudaranya, mohon maaf. Ini harus dipegang bagian payudaranya untuk melakukan ruqyah. Namun saat itu saya bilang tidak, akhirnya tidak dilakukan. Nah, ini sering kejadian seperti ini dan waktu itu sempat di televisi juga ada kasus seperti itu. Maka inilah pentingnya kita menguasai ruqyah ini supaya kita bisa menangani keluarga kita sendiri, khususnya anak-anak perempuan kita ataupun istri kita, ya, supaya tidak terjatuh ke dalam ke dalam tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Baik, langsung saja Ustaz, dilanjutkan sedikit lagi. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi memang ruqyah itu dalam rangka kita perang melawan kesyirikan Ustaz. Ya. Karena para dukun ini banyak terjatuh dalam kesyirikan. Termasuk kita sebenarnya lagi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi niatnya kita belajar ruqyah itu di antaranya. Karena mau tidak mau yang namanya paranormal
yang katanya juga mengaku setia juga luar biasa mereka itu, bahkan punya perkumpulan-perkumpulan yang luar biasa. Makanya kita dalam rangka untuk membentengi diri kita supaya rupiah kita juga kuat, ibadah kita tingkatkan. Gampang aja, ibadah kita tingkatkan, sholat jamaah kita tingkatkan, zikir kita tingkatkan, supaya apa? Kita kuat melawan mereka. Nah, kadang-kadang masalahnya begini, ini masyarakat ini kadang-kadang lebih percaya pada dukun daripada peruqyah. Kadang-kadang nggak sembuh, akhirnya pergi ke dukun dan gitu, yang menjanjikan tadi kesembuhan, padahal ya penipuan juga itu. Penipuan. Ya, dan apa yang dikatakan Ustaz kita tadi bahwasanya sebagian orang yang makhluk ya tapi cabul, sering terjadi. Karena bagaimanapun juga, kadang-kadang kan berontak itu, kadang-kadang sampai auratnya kelihatan dan sebagainya. Itu seperti itu. Bahkan mohon maaf, saya itu pernah nangani wanita yang telanjang bulat. Karena pelet tuh Ustaz. Karena jarang goyang. Asli itu kan dulu biasa. Nah ini makanya kan sangat dianjurkan perempuan itu sudah nikah. Pernukar akidahnya bagus. Makanya pembedanya selanjutnya adalah memang akidah yang kuat, pemahaman agama yang kuat supaya tidak terjatuh dalam kesalahan dalam meruqyah tersebut. Seperti itu. Nah, kita kembali kepada masalah tadi. Bahwasanya bagaimana kalau kita capek ruqyah, kan gitu. Ini setengah jam, 1 jam belum ada reaksi. Reaksi atau belum ada apa itu kok masih nyengir aja jinnya gitu ya. Sudah kayak saja goblok tuh tolol itu sudah biasa. Bagaimana kita? Kita berhenti sejenak karena kita juga energi kita juga terbatas. Kita ambil air. Nah, di antara caranya istirahat kita itu jangan diam juga. Ambil air kita bacain ayat-ayat ruqyah kemudian suruh minum. Untuk melemahkan kekuatan jin itu. Biasanya dimuntahkan karena panas, pahit dan sebagainya. Biasanya terasa pahit atau panas dan bisa muntah-muntah seperti itu. Terus bagaimana kalau memang kita ruqyah berkali-kali nggak mempan juga? Ya semua hakikatnya pertolongan dari Allah. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Nah ini sering karena pasien saya, akhirnya saya ajak untuk sholat, kita sholat. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Walaupun kadang-kadang pertolongan nggak lancar, tapi pernah itu cosplon saya itu menangani pasien yang saya ruqyah 1 jam itu nggak mempan. Saya diketawain aja. Saya ingat ayat itu berhenti, capek juga 1 jam. Capek juga. Ya udah berhenti. Kita harus sholat. Alhamdulillah setelah sholat saya tepuk ya. Itu langsung sembuh dan jinnya nggak ada yang bisa ruqyah lagi. Jadi kita itu juga harus banyak-banyak berdoa kepada Allah dalam hal. Dan hakikatnya pertolongan itu bukan karena kita, karena adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita capek seperti itu Pak. Ada Pak Haji Nana kalau nanti buka praktek udah ini pasien setengah jam nggak mau mandi. Ambil air sambil istirahat itu tekniknya itu ini rahasia ya ngomong sama siapa nilai terus diminumkan itu seperti itu. Atau kita sholat 2 rakaat untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perlu kita lakukan. Jadi jangan memaksakan diri juga, karena memang capek juga seperti itu. Dan yang namanya mohon maaf, yang namanya itu cukup sekali Pak. Jaga tekniknya, ketika dia tidak bisa, mau tidak karuan kan? Coba siapa ini? Yang maju coba. Ada satu biar jelas. Maju Pak. Ini kasus supaya kita kan pengen namanya rupiah terus sekali kadang-kadang standarnya kalau udah apa itu yang namanya itu bisa 5 sampai 6 kali. Ini kebiasaan saya seperti itu Pak. Kita sudah rupiah capek. Itu kadang-kadang sekarang rupiah itu nggak sembuh, cuma sudah melemahkan kekuatannya. Tapi kan belum sadar. Nah, cara menyadarkannya biasanya kasus tidur. Ini kan agak kesini biar kelihatan. Ini kan kasus ini sampai tidur kan biasanya. Merontak itu nggak terbawa. Lihat, kita gini aja. Kita sadarkan gini. Gila. Itu dia sadar. Ya, bisa sadar. Berhenti. Besok datang lagi gitu maksudnya. Capek. Itu udah. Waduh dia biasa banget. Jadi kita jangan bingung, misalnya kita kan udah kecapean. Ingat bahwasanya ya itu cepat sekali. Makanya kan Pak, ketika orang datang kepada kita, Pak Haji Nana saya pengen ruqyah ini, kasih tahu.
rukyah itu nggak cukup sekali. Bisa 5 sampai 6 kali, bisa 10 kali. Maka yang rukyah harus sabar, yang di rukyah sabar, yang antar juga harus sabar. Itu biasa saya begitu. Nah, makanya kan kadang-kadang pasien kita nggak cukup satu tuh. Masa nangis satu melulu? Supaya bertahap. Nah, ketika pertama itu biasanya mendeteksi dan melemahkan kekuatannya. Jadi supaya berhenti dan pulang dulu, kita sadarkan dia. Udah suruh pulang. Besok datang lagi atau 1 minggu datang lagi. Itu tekniknya. Supaya dia nggak ngos-ngosan juga. Dan jangan memaksakan diri. Walaupun saya untuk penanganan itu sampai 3 jam tiap hari. Itu karena memang untuk ingin penanganan khusus dia itu. Lain. Jadi caranya seperti itu. Yang agak gampang kalau kesurupan massal, enak itu. Itu biasanya walaupun puluhan orang itu cepat Pak. Makanya kita jangan. Tapi kadang-kadang panik Ustaz. Ada yang macam ini. Pokoknya kamu kesurupan, padahal teriak. Padahal itu gampang. Insya Allah memberikan kemudahan. Pengalaman saya ketika menangani kesurupan massal itu kok cepat. Nah itu biasanya jin-jin yang lewat itu. Jin-jin yang belum mungkin di dalam tubuh seseorang kan ada jin yang sudah menetap kan. Nah jin yang sudah menetap ini yang perlu beberapa kali. Standar saya yang sudah itu standar umum itu 5 sampai 6 kali Pak. Nah kita perlu dan yang dulunya diuji coba. Kadang-kadang 1 sampai 4 kali itu enggak ada perubahan sama sekali. Karena apa? Ya begitu aja. Nah ini kita uji nih kita ini. Sabar enggak? Nah sabar enggak dia? Datang enggak? Nah dia sampai kelima itu langsung ada perubahan dan itu sering terjadi. Pengalaman saya. Pengalaman sudah loh. Kok tiba-tiba sembuh? Coba akhirnya gini. Nanti kenal datang lagi, dicek. Kenal datang lagi dicek doang. Oh enggak ada berarti udah pulang. Nah begitu. Jadi kita jangan putus asa gitu. Yang sering terjadi kenapa? Kok kadang-kadang rukyah itu nggak sembuh-sembuh, putus asa. Sekali rukyah pengen sembuh. Akhirnya pergi ke dukun dan sebagainya, ditipu juga. Karena saya punya pasien itu pernah bisa 1 miliar. Masya Allah. Nah, bisa-bisa. Subhanallah. Gitu. Akhirnya saya rukyah 2 kali. 2 kali. Alhamdulillah Allah berikan pertolongan sembuh. Jadi memang itu tadi karena nggak sabar sana sini kan ditipu. Ya orang kaya kan yang penting sembuh dah Ustaz ya. Ditipu gini dikasih ini Masya Allah ya beda ya. Ini jangan sampai ya kita kemudian kita di samping untuk menolong juga kan. Itu bagian menolong saudara-saudara kita. Dan tentunya kita sisipkan dakwah ini juga jangan lupa. Kita suruh untuk kalau perempuan untuk aurat, nah seperti itu kita suruh untuk rajin ibadah, rajin zikir bagi petang, rajin tilawah Quran. Ini kesempatan dakwah. Iya Pak Jinana ya. Jadi kalau pasien rajin dakwah. Bisa nanti Pak Jinana langsung buka plan, pesan plan, Ruksa Center ya. Nah, gitu. Ya, jadi masalah. Belum kadang-kadang ada orang buka praktek itu kadang-kadang pusing nanya saya, gimana Ustaz penanganannya? Konsultasi. Konsultasi. Pernah saya nangani, saya isi acara Kelly. Itu pertemuannya lagi itu, Ustaz terima kasih atas bimbingan rukyah. Ternyata saya jadi begini, dipraktekkan di rumahnya langsung. Alhamdulillah berhasil. Mobil tuh. Jadi mobil terima kasih, diterima, saya terima apa itu perintah Ustaz ke ijazah rukyah tadi gitu ya. Ini sering terjadi. Nah, makanya bisa langsung dipraktekkan pun dari sini. Hanya saja memang masalah akidah harus kita tingkatkan supaya kita nggak melenceng. Karena ini kadang-kadang ini loh, jin itu macam-macam mintanya. Saya mau keluar dari sini, cuma saya minta sembelih ayam. Gitu kan. Itu sering terjadi. Saya minta ini, jangan dituruti. Biarin aja. Rukyah aja. Pura-pura nggak dengar aja. Pura-pura budek. Loh kalau kita tuh minta itu lagi. Seperti itu. Minta itu lagi. Jangan dituruti biasa aja. Makanya pemahaman akidah, pemahaman masalah agama itu penting. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana supaya kita rukyah juga bisa membentengi ini dari kesyirikan juga karena kadang jin itu sering ditipu kita juga. Nah, ditipu kita sehingga akidah kita melenceng dan sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti ada peningkatan bagaimana pakai daun bidara juga Ustaz. Nah, itu juga nanti ada rukyah dua tersendiri yang harus kita baca. Insya Allah itu gampang untuk nanya aja sama saya. Itu enggak bakalan saya minta gitu. Pak Haji nanti khawatir udah 10%. Iya, begitu. Ya mungkin ada yang cukup.
Cukup ya, insya Allah. Ada. Aduh, ya. Ini mau tanya Ustaz. Ya. Saya pernah dulu di Lombok itu kesurupan masyarakat. Misalkan kita nggak percaya, tapi benar memang di depan masyarakat sendiri satu santri kesurupan. Semua lupa tinggalnya gitu ya. Betul. Nah, itu cara kita menanganinya kalau misalnya kita lihat seperti itu gimana Kak? Karena semua pada ketakutan karena setelah itu semua jadi benar lagi kita kayak emas. Betul. Satu. Terus yang kedua, kalau kita meruqyah, selain kita pegang bagian yang tadi di atas bawah, terus bagian kaki kita pegang dan ada getaran, kita merasakan ada getaran ketika kita baca ayat ruqyah itu. Terus gimana kita bisa mengetahui supaya jin yang ada di dalam tubuh yang kita ruqyah itu bisa hilang dan tidak sampai ke kita, tidak sampai kena ke kita gitu, langsung hilang gitu. Ya. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus nih. Jadi pertanyaan bagaimana kalau misalnya dipesan di sekolah kesurupan massal kan gitu. Sedangkan kita sendiri yang bisa ruqyah kan gitu. Saya pernah diundang ke Cilincing, pesantren putri, kesurupan massal, kesurupan bahasa Inggris. Jadi jinnya itu kita ajarkan bahasa Indonesia juga bisa. Nah, benar. Ini sering. Saya itu betul. Jadi pokoknya bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris saya bisa. Itu langsung saya kumpulkan satu-satunya. Saya kumpulkan, saya berdiri aja. Semua kumpul. Ngelilingi saya berdiri. Saya baca ayat-ayat aja. Reaksi itu. Gas. Jadi itu cepat tuh, alhamdulillah. Sampai digodain satu cewek. Ustaz, waktu ini kayak pemburu hantu ya. Nggak usah. Ada Ustaz, nomor teleponnya berapa? Jadi memang apa itu? Jadi kenapa? Kita berdiri, kita keliling. Seperti itu. Jadi jangan main. Biasa. Itu cepat itu, cepat. Ini biasa langsung bisa blek. Nah, kita tangani stres, kita sadarkan. Nah, kita coba bicara yang normal apa enggak? Kita coba baca Al-Fatihah. Sebab kasus di sana yang saya tangani itu nggak bisa baca Al-Fatihah. Nggak bisa gini. Artinya normal. Nah itu tadi sudah selesai kan masalah seperti itu. Terus yang kedua tadi kalau ada getaran di kaki ya. Iya. Ya, nanti ada titik di kaki yang vital yang harus kita pegang, yang kita sentuh, kita tekan. Biasanya di dari sini, di sini. Kita sentuh agak tekan. Jadi biasanya teriak-teriak sambil kita mulut, gitu. Supaya kekuatan jinnya itu meleleh kekuatan jin. Dan betul jin itu memang bisa meleleh, bisa mati, bahkan bisa mati benar. Jadi itu bisa mati. Allah kan yang mati. Jadi memang kesakitan betul itu, bukan kesakitan betul ini. Nah itu kelebihan daripada ruqyah. Nah, supaya kita meningkatkan kekuatan itu ya dengan cara banyak ibadah. Makanya pasien roh ini kan langsung sekali kita sebulan. Karena memang ibadahnya cocok. Ibadahnya cocok seperti itu. Nah begitu ya. Saya tanya. Ya Pak. Ini Ustaz, ini agak sedikit tapi ya, keluar dari sedikit tapi ya. Kan saya biasa itu bekerja di proyek di mana membuka lahan tuh yang kayak kemarin di Cilegon kemarin kan Ustaz. Itu anak cuma saya sendiri. Saya keliling ya lembur itu yang jam 7:30 ya. Itu tiba-tiba itu ada seperti lempar serat, saya lihat itu kebetulan ada gabungan ya gini begini. Ya saya lihat aja, cuman saya nggak ya merasa takut enggak. Cuman saya lihatin itu teman saya ada apa itu? Kamu lihat nggak itu apa itu? Nggak ada apa-apa Pak. Itu nggak ada. Cuma saya sendiri lihat itu ya. Nah itu saya ada nggak maksud saya itu doa supaya saya itu nggak bisa melihat itu kadang-kadang suka saya sering bahkan di rumah saya sendiri saya pernah lihat. Bahkan kalau saya pulang malam gitu kan itu ya saya merasa dari mobil saya tuh begitu di belakang. Saya melihat itu seperti ada putih. Terus begitu saya mau masuk rumah dia tuh saya lihat hilang. Terus ada yang pernah satu pas saya mau bekerja di Depok tuh saya pulang jam 3 pagi. Itu mobil berat sekali. Ya ada makan hilang aja tuh pada persis. Tek sambil sudah hilang cek udah hilang ya sudah hilang. Ya. Memang ketika kita lewat atau berteman
ya tempat yang enggak pernah kita kita di sana itu kita dianjurkan untuk berdoa Allah berikan majelis jangan kayak orang-orang dulu pamit permisi ya. Ini justru jin itu malah rasa satu kekuatan biasa dan luar biasa. Ini yang membuat jin itu sombong kata aku. Jin kafir tentunya, tapi kalau jin muslim lain. Jadi itu kita percaya Allah berikan majelis dan memang ya ada yang jin menampakkan diri saja. Tapi ingat, jin ketika menampakkan diri itu adalah bahaya bagi kita. Bahaya. Makanya Imam Mujahid pernah ketika pernah berdepan langsung ambil jin tusuk. Langsung. Itu terus gak balik lagi. Jadi memang itu justru bahaya bagi jin. Nah itu banyak di antara kalau kita cerita tadi itu gampang banget itu doanya. Insyaallah Bapak sudah hafal ya. Begitu Ustaz. Ya, saya satu lagi. Oh iya. Ya, Ini saya kan sering mengalami kalau ibu itu kalau istilah untuk birokrasi ya. Jadi kayak saya kerja gitu kan, tapi nggak bisa bangun-bangun gitu kan. Makanya kata-kata saya masukkan jin atau tidak harus bisa karena memang jiwa kita bisa jin. Makanya kan kita Rasulullah ngajar kita ruqyah. Baca buku kan, nah 3 kali kala anak silaturahmi kemudian kita. Nah, dan gini ya, itu sunnah. Cuma baca ayat khusus sebelum tidur supaya kita tidak ada gangguan seperti itu. Memang kadang-kadang dalam posisi tidur itu kadang-kadang seperti itu. Pak program ini tidak menutup itu diganggu oleh jin. Seperti biasanya kita lupa doa. Maka sunnah kita berwudu kan begitu supaya fresh, nggak ada gangguan. Nah itu caranya begitu. Jadi udah. Bukan kadang-kadang saya juga tiba-tiba ada yang kayak nempok gitu. Itu nempok ini. Dikira istri saya itu bukan. Kita tadi lupa rupiah. Rupiah. Aneh banget. Itu kulhu, malah dan anas kan. Udah, kita dengan depan dulu, dengan depan. Apa yang kita bisa? Itu insya Allah kan. Insya Allah. Begitu. Ya, silakan. Satu lagi. Izin nikah bagaimana ya? Ya, kalau Pak. Jika ada saudara kita yang kita lihat ada gangguan jin, tapi menolak untuk diruqyah, apakah kita bisa ruqyah dari jarak jauh dibiarkan meruqyah orang tersebut? Sebenarnya bisa, hanya metode lain metodenya melalui air. Nah, jadi misalnya ada gangguan jin itu metodenya melalui air. Misalnya saudaranya kita suruh untuk supaya gimana air itu bisa diminum, tapi harus diruqyah dulu kan? Atau air itu bisa dimandikan. Sebab nanti ada metode ruqyah pakai mandi. Itu memang itu syar'i itu bukan alat hukum. Tapi nggak pakai memang itu cukup ya. Nggak salah paham. Jadi itu ada nanti metode pakai daun bidara itu mandi diminum. Itu nanti ada caranya. Itu nanti insya Allah nanti diajarkan gampang itu insya Allah semua orang bisa. Jadi kalau memang kok nggak mau diruqyah jangan dipaksa. Kalau memang kita betul-betul nol dan saudaranya kadang-kadang ingin mau membantu dia nggak mau. Caranya begitu pakai air. Nah biasanya kalau air itu betul-betul dia kena gangguan jin dan air sudah kita dapat itu minimal dia itu muntah dan sering saya buktikan muntah bisa muntah gitu. Tapi kalau memang nggak ada gangguan berarti ya udah gitu. Berarti memang itu stres biasa gitu bisa begitu ya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Tafadhol Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah meskipun waktunya singkat tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjadi modal dasar kita ketika kita mendapati ada gangguan dalam keluarga kita, karena memang ruqyah ini bukan hanya untuk penyakit non fisik tapi fisik juga. Jadi sebelum ke dokter alangkah baiknya kalau demam, kalau pusing atau apapun itu dibacakan ayat-ayat ruqyah terlebih dahulu, baru kemudian kalau tidak ada hasilnya baru kemudian pergi ke dokter gitu saja. Atau kalaupun nggak mau pergi ke dokter ya obat-obat herbal insyaallah cukup. Baik, karena waktu sudah semakin malam, maka mari untuk menambah keberkahan majelis ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu